Al-Quran menyatakan bahwa seorang pria tidak perlu menjaga kemaluannya pada budak perempuannya. Dan ini kemudian diartikan sebagai izin bagi pria untuk meniduri budak perempuannya tanpa harus dalam ikatan pernikahan. Jadi, apakah ini berarti pria dapat berhubungan tanpa menikah dengan budak perempuannya? Dan lebih lanjut lagi, apakah ini berarti Allah mengizinkan seorang pria memiliki budak perempuan? Kalau kita cuma membaca ayat di dalam Al-Quran yang dijadikan rujukan, jawabannya adalah ya dan ya. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Izin menjawab pertanyaan Pak Ade Armando ini yang sepertinya tidak menggunakan logika dalam mencerna ayat Al-Quran gitu. Jadi mungkin ayat Al-Quran yang Ustadz Ade Armando ini maksud gitu ya, kita sebut aja Ustadz karena dia membahas Al-Quran kali ini dan dia sudah menentukan bahwa hukum Al-Quran itu sudah mutlak seperti itu gitu ya, sudah mutlak seperti itu tanpa mengetahui landasan ilmunya. Mungkin ayatnya juga beliau belum mengetahui gitu ya, dari segi ayatnya gitu, letak ayatnya di mana, dari surah apa dan ayat keberapa gitu ya. Jadi mungkin ini merupakan sebuah tahaput atau kritikan di atas kritikan dari tahaput Al-Quran gitu ya. Al-Quran, tahaput Al-Quran gitu. Kalau zaman Imam Al-Ghazali itu tahaput Al-Falasifah yang dikritik lagi oleh Imam Ibn Rushd gitu ya. Imam Ibn Rushd dalam kitabnya yang berjudul Tahaput At-Tahafut gitu. Nah, saya juga ingin membuat tandingannya gitu. Mungkin Pak Ade Armando juga ingin membuat tandingannya di sini yang beliau mengkritik Al-Quran terkait Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Jadi mari kita kritik lagi gagasan atau logika beliau dalam mencerna ayat ini gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai gitu ya. Boleh ya, seumur hidup saya gitu ya, seumur hidup saya selama saya mengaji, selama saya berkuliah baru 2 bulan ini gitu ya berkuliah, belum ada gitu pertanyaan yang seperti pertanyaan Pak Ade Armando ini gitu. Dan saya pun awalnya itu tidak tertarik sekali gitu dengan pertanyaan ini gitu. Akan tetapi karena ini bukan sebuah pertanyaan gitu ya, bukan sebuah pertanyaan tapi merupakan sebuah pernyataan dari Ustadz Ade Armando yang terhormat gitu ya. Mari kita kritik pernyataan tersebut atau kritikan Dan janganlah yang kamu beliau kritik menikahi tersebut. wanita-wanita Tapi musyrik gimana sebelum gitu mereka ya, beriman. kritiknya juga Sesungguhnya jelas-jelas ini banget gitu dalam sesungguhnya Quran wanita budak surah Al-Baqarah ayat budak yang mukmin itu 221 lebih itu sudah baik dari terpampang wanita jelas gitu di musyrik sana. gitu ya. Oh iya ya, berarti melegalkan gitu ya, Islam melegalkan gitu kalau di sini gitu ya. Kalau kalau gak pakai logika gitu, logika berbahasa gitu. dari awal sudah jelas, dan janganlah kamu menikahi, berarti konteksnya di sini menikah, bukan berhubungan seksual di luar nikah gitu. Aduh. Dan di sini merupakan sebuah perbandingan atau analogi, wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik yang kafir. Ya, musyrik pasti kafir gitu ya, karena tidak percaya akan Allah gitu, akan adanya Allah atau menyekutukan Allah. Dan di ini selanjutnya di kalimat selanjutnya ada walaupun dia menarik hatimu gitu. Logikanya kalau ada walaupun gitu ya, berarti sudah tidak boleh lagi gitu, tidak boleh dipaksakan lagi gitu. Meskipun apapun perkaranya, mau dia cantik, mau dia seksi, mau dia apapun itulah gitu ya penyebabnya ya. Kalau dia tidak mukmin, jangan nikahi dia. Kalau dia musyrik, jangan nikahi dia. Di sini konteksnya menikah, bukan hubungan seksual gitu.
Jadi dalam video Pak Ustadz Ade Armando ini gitu ya, dalam video kritikan beliau atau pernyataan beliau terhadap Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 ini, saya merasa kembali lagi ke SD gitu. Kenapa? Karena waktu SD saya disuruh mencari ide pokok atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Sekarang saya disuruh mencari lagi ide pokok dari sebuah ayat gitu. Kan logikanya gimana gitu loh, logika anak SD gitu. Dan mungkin metodologi pendekatan Ustadz Ade Armando ini hanya melalui data-data yang disajikan dari website-website mainstream aja gitu ya, dari media-media mainstream aja, tidak langsung menuju Al-Qur'annya gitu ya. Maka mungkin terjemahannya saya mungkin beliau tidak tahu gitu ya, mungkin gitu ya, Ustadz Ade Armando mungkin tidak tahu akan terjemahan ayat tersebut gitu. Jadi menurut saya, apakah Islam melegalkan atau memperbolehkan ini gitu ya, seks bebas terhadap budak sahaya gitu atau hamba sahaya gitu? Ya enggak gitu konteksnya, enggak ke sana gitu. Jangankan berzina, hubungan intim di luar nikah, hubungan seks di luar nikah gitu. Zinahnya saja dilarang didekati, wala taqrabu zina, Quran surah Al-Isra ayat 31. Salah satu definisi mutlak dari zina itu adalah hubungan seks di luar nikah, hubungan seks baik itu secara verbal atau secara fisik atau secara ya lebih intim gitu. Seperti itu di dalam Al-Quran surah Al-Isra sudah dijelaskan secara gamblang gitu, tidak boleh mendekati zina. Ini mungkin sedikit saran untuk Ustadz Ade Armando gitu ya, untuk Ustadz Ade Armando untuk metode pendekatan Al-Quran secara antropologi gitu ya, sebaiknya Anda lebih banyak referensinya jangan dari website mainstream, jangan dari media mainstream gitu. Coba lihat dari media umat, dari media yang dibahas oleh ustadz gitu. Silahkan lihat di sana terjemahannya seperti apa, tafsirannya seperti apa. Jangan langsung mentafsirkan, oh berarti Al-Quran melegalkan zina gitu, melegalkan hubungan seks di luar nikah. Kan jangan gitu, logikanya rancu, cacat logika gitu. Cukup sekian untuk video kritisi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan gitu ya untuk Ustadz Ade Armando gitu ya. Mohon maaf sekali kalau misalnya saya ada kesalahan baik dalam kata-kata ataupun perilaku yang terkesan agak mengejek gitu atau agak menyudutkan Ustadz Ade Armando gitu ya. Sebenarnya saya tidak ingin menyudutkan Ustadz Ade Armando di sini, tapi saya ingin meluruskan saja pemahaman Ustadz Ade Armando dari Al-Quran ini terhadap pernyataan Ustadz Ade Armando ini terhadap Al-Quran gitu. Jadi apakah akan ada tukang bakso ke rumah saya, guys? Itu cuma bercanda gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kalau kepanjangan videonya takut ini gitu ya, takut logika saya yang rancu gitu nantinya gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini jadi renungan untuk semua kalangan, baik itu kalangan oposisi ataupun kalangan yang pro akan pemerintah, atau kalangan yang pro akan Islam, atau kalangan yang oposisi akan Islam, seperti itu. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.